Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini akan mempresentasikan pengujian kualitas crude palm oil peroksida value PV dan DOBI. Sebelum kepada inti pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Diva Safina Zasutandi, yang kedua ada Fairuz Afidatun Nuha, yang ketiga ada Cynthia Cahyandingrum. Yang keempat ada Meisha Alfa Yunia Rusandi, yang kelima ada saya sendiri Adibah Sofi Sahara, dan yang terakhir ada Misela Natalia Gunawan. Untuk outline atau materi pembahasan pada kali ini, yang pertama ada tujuan, lalu yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada prosedur, keempat ada olah data, kelima pembahasan, dan yang terakhir keenam adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui prinsip pengujian kualitas crude palm oil dan mengetahui kualitas crude palm oil menurut parameter PEPI dan DOBI. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan di mana alat gelas yang digunakan yaitu Erlenmeyer, pipet ukur 1 mili, 5 mili, dan 25 mili. Kemudian ada neraca analitik, buret 25 mili, kaca arloji, hot plate, labu ukur, gelas beker, gelas ukur, dan spektrofotometer UV-vis. Kemudian bahan yang digunakan yaitu asam asetat glasial, kloroform, larutan kalium iodida jenuh, indikator kanji 1%, larutan natrium tiosulfat 0,1 normal, padatan kalium kromat, asam klorida, sampel CPO, N-heksana, dan aquades. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur, di mana pada pengujian peroxide value atau PV dilakukan pembuatan larutan asam asetat glasial dibandingkan dengan kloroform, yaitu pada 3:1. Sebanyak 3 bagian volume asam asetat glasial dicampurkan dengan 2 bagian volume kloroform, kemudian digocok hingga homogen. Larutan inilah yang akan digunakan sebagai pelarut sampel dalam pengujian PV. Kemudian pada pembuatan larutan KI jenuh, yang pertama dilakukan yaitu padatan KI dilarutkan dalam aquademin hingga berlebih, atau hingga terdapat padatan yang tidak larut dalam aquademin. Pada pembuatan larutan indikator kanji 1%, sebanyak 1 gram kanji dilarutkan ke dalam 100 ml aquademin, kemudian diaduk dengan pemanasan hingga larutan menjadi jernih. Larutan indikator kanji yang telah jernih didinginkan hingga suhu kamar, kemudian disimpan ke dalam botol gelap. Kemudian dilakukan standarisasi larutan natrium tiosulfat 0,1 normal. Padatan natrium tiosulfat ditimbang sebanyak 6,225 gram, kemudian dilarutkan ke dalam 250 ml aquademin. Sebanyak 0,02 gram kalium dikromat ditimbang dan dilarutkan dalam 25 ml aquademin. Kemudian ditambahkan 5 ml HCl pekat dan 20 ml KI 10%. Larutan kalium dikromat didiamkan selama 5 menit dalam ruang gelap. Larutan kalium dikromat dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 normal hingga terjadi perubahan warna dari jingga hingga berwarna hijau gelap. Kemudian ditambahkan indikator kanji, lalu dilanjutkan titrasi hingga warna larutan menjadi biru kehijauan. Volume larutan natrium tiosulfat kemudian ditentukan konsentrasi hasil standarisasi. Lakukan pembuatan larutan KI jenuh, yaitu sampel CPO ditimbang sebanyak 2,5 gram dalam Erlenmeyer asam. Kemudian dilarutkan dengan 15 ml larutan asam asetat glasial dibandingkan dengan kloroform yaitu 3:1 hingga homogen. Sebanyak 0,5 ml larutan KI jenuh ditambahkan ke dalam larutan yang telah homogen dan diaduk selama 1 menit. Aquademin ditambahkan sebanyak 15 ml ke dalam larutan setelah 1 menit pengadukan. Lalu ditambahkan 3 tetes indikator kanji hingga larutan berwarna kehitaman. Larutan sampel dititrasi menggunakan natrium tiosulfat 0,1 normal hingga warna larutan kembali menjadi jingga, sesuai dengan warna sebelum penambahan indikator. Volume hasil titrasi ini dicatat dan PV pada sampel ditentukan. Selanjutnya, ada pengujian Deterioration of Bleachability Index atau DOBI. Sampel sebanyak 0,1 gram ditimbang ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian sampel dilarutkan menggunakan N-heksana.
Serapan larutan sampel dibaca menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 268 nanometer dan 444 nanometer. Absorbansi yang didapat dari masing-masing pembacaan panjang gelombang dicatat dan indeks pemucatan sampel ditentukan. Yang selanjutnya yaitu data pengamatan. Yang pertama, standarisasi larutan natrium tiosulfat 0,1 normal. Ada massa kalium dikromat 0,0201 gram. Volume titrasinya yaitu 4,4 mili dan perubahan warnanya yaitu warna awal adalah jingga, kemudian setelah ditambahkan HCl dan Ki 10%, warna larutan berubah menjadi jingga. Lalu dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 normal hingga berubah menjadi hijau. Kemudian ditambahkan indikator kanji, berubah menjadi hijau kehitaman, lalu dilanjutkan lagi dititrasi hingga berubah menjadi warna biru kehijauan. Yang selanjutnya yaitu data pengamatan pengujian PV. Massa sampel 2,5004 gram, volume titrasi sampel 0,2 mili, volume titrasi blanko 0,1 mili, dan perubahan warnanya yaitu warna awal larutan adalah jingga, kemudian ditambahkan indikator kanji menjadi warna jingga kehitaman, lalu larutan dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 normal hingga larutan sampel kembali menjadi warna jingga. Dan yang terakhir yaitu data pengamatan pengujian Dobby. Di setiap panjang gelombang ada 3 kali pembacaan. Di panjang gelombang 268 yang pertama didapatkan hasil 0,2363, yang kedua 0,2374, yang ketiga 0,2378, dan nilai rata-ratanya yaitu 0,2372. Dan yang selanjutnya di pembacaan panjang gelombang 444 didapatkan hasil 0,5472, yang kedua 0,5477, dan yang ketiga 0,5478, dan didapatkan hasil nilai rata-ratanya yaitu 0,5476. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data, yaitu poin pertama tentang pengujian PV. Kita akan mencari N-tiosulfat terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 20,394 dikali dengan massa kalium dikromat dibagi dengan volume titrasi. Maka 20,394 dikali dengan 0,0201 gram dibagi dengan 4,3 ml, maka didapatkan N-tiosulfat sebesar 0,0953 N. Penentuan PV mg per kilogram, kita menggunakan rumus volume titrasi sampel dikurangi dengan volume titrasi blanko dikalikan N-tiosulfat dikali dengan 1000 dibagi dengan massa sampel. Maka 0,2 ml dikurangi dengan 0,1 ml dikalikan dengan 0,0953 N dikali dengan 1000 dan dibagi dengan 2,5004 gram, maka didapatkan nilai PV sebesar 3,8114 mg per kilogram. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pengujian Dobby. Kita dapat menggunakan rumus Dobby sama dengan absorbansi pada panjang gelombang 444 nanometer dibagi dengan absorbansi pada panjang gelombang 268 nanometer. Kemudian absorbansi pada panjang gelombang 444 nanometer sebesar 0,5476 dan pada panjang gelombang 268 nanometer sebesar 0,2372. Maka didapatkan nilai Dobby sebesar 2,3086 atau 2,31. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari data pengamatan yang didapatkan bahwa untuk melihat peningkatan kualitas minyak CPO dapat dilihat dari berbagai parameter diantaranya PV dan Dobby. Pengujian PV digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat oksidasi pada minyak. Semakin kecil nilai PV maka semakin baik kualitas minyak tersebut, dan sebaliknya, semakin besar nilai PV maka semakin buruk kualitas minyak tersebut atau menandakan minyak sudah rusak. Hasil pengujian PV didapatkan nilai sebesar
3,8 mg per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PV baik atau memenuhi syarat keberterimaan sesuai ISO 3960/2001 yaitu sebesar 10 mg per kilogram. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu nilai Dobie merupakan indeks daya pemucatan CPO yang berguna pada proses rafinasi untuk menentukan jumlah bleaching earth yang digunakan dan waktu proses pengolahannya. Selain itu, Dobie juga dapat menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kerusakan minyak yang disebabkan oleh oksidasi. Rendahnya nilai Dobie mengindikasikan naiknya kandungan produk oksidasi sekunder. Dobie sangat dipengaruhi oleh kematangan dan waktu pengolahan buah serta tahapan proses pengolahan di pabrik yang disebabkan oleh pemanasan berlebih dan kontaminasi. Semakin tinggi nilai Dobie, maka kualitas minyak akan semakin bagus dan sebaliknya, semakin rendah nilai Dobie, maka kualitas minyak semakin tidak bagus. Berdasarkan hasil penelitian mutu CPO Indonesia dan beberapa standar nilai Dobie pada CPO yaitu minimum 2,2. Nilai Dobie yang didapat pada percobaan kali ini yaitu sebesar 2,31. Jika dibandingkan dengan nilai standar, maka nilai tersebut memenuhi syarat keberterimaan. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum dengan judul Crude Palm Oil atau CPO pada parameter PEPI dan Dobie yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Prinsip dari pengujian PEPI yaitu senyawa dalam lemak akan dioksidasi oleh kalium iodide dan iod yang dilepaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Sedangkan prinsip pengujian Dobie yaitu analisis yang memanfaatkan senyawa karoten dengan menggunakan spektrofotometer UPVs yang kemudian rasio absorbansi pada range visible dan absorbansi pada range UV dibandingkan. Kedua, hasil pengujian PEPI didapat nilai sebesar 3,8 mg per kg yang memenuhi syarat keberterimaan sebesar 10 mg per kg. Hasil pengujian Dobie didapat nilai sebesar 2,31 yang memenuhi syarat keberterimaan yaitu minimum 2,2. Berarti kualitas CPO menurut parameter PEPI dan Dobie baik. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.